Halo, perkenalkan saya Rosa Putri Almaira dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS saya pada mata kuliah PPKPL dengan judul Analisis Fungsionalitas Aplikasi Pemesanan Perjalanan Easy Departure menggunakan pendekatan Black Box Testing dengan teknik State Transition. Oke, saya dari kelompok 14. Nah, ini merupakan daftar isinya dari laporan saya, dari jurnal, ya, dari laporan saya. Lalu bab 1, pendahuluan pada latar belakang, yaitu pengembangan teknologi informasi itu telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk industri pariwisata dan juga perjalanan. Nah, salah satu bentuknya itu adalah hadirnya aplikasi pemesanan secara online. Nah, yang memberikan kemudahan bagi para pengguna dalam merencanakan dan juga memesan berbagai layanan seperti tiket transportasi, penginapan, dan juga paket wisata. Nah, aplikasi Easy Departure ini tuh merupakan salah satu inovasi dalam bidang perjalanan yang dirancang untuk memfasilitasi pengguna dalam merancang rencana perjalanan yang terintegrasi. Nah, melalui satu platform, pengguna dapat memilih destinasi, memesan tiket hotel, dan bahkan menyewa pemandu wisata dengan sistem paket yang fleksibel. Dalam pengembangannya ini, pengujian perangkat lunak itu memegang peranan penting untuk memastikan bahwa setiap fungsi dalam aplikasi itu berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Salah satunya itu fungsi yang paling krusial, yaitu pada fitur pemesanan. Karena ini tuh penting untuk kualitas yang dihasilkan agar terhindar dari adanya kesalahan-kesalahan, bug, ataupun error pada saat aplikasi digunakan. Oleh karena itu, diperlukan metode pengujian yang mampu mengevaluasi fungsionalitas sistem secara menyeluruh. Nah, alasan kenapa saya memilih teknik state transition pada aplikasi Easy Departure itu karena dalam prosesnya itu meliputi login, memilih paket perjalanan, mengisi data penumpang, memilih metode pembayaran, menyelesaikan transaksi, dan menerima konfirmasi. Nah, masing-masing dari langkah di atas itu mempresentasikan sebuah status dari sistem, dan pengguna itu berpindah dari status yang lainnya sesuai dengan aksi yang dilakukan. Tentu saja, setiap status dari langkah-langkah itu bergantung pada aksi tertentu ataupun trigger. Dan dalam pengujiannya itu kita memodelkan sistem seperti mesin status yang dimana state-nya itu seperti posisi pada tahap saat ini misalnya sudah login, lalu trigger event-nya itu aksi pengguna misalnya memilih untuk pilih paket. Nah, maka transition itu berpindah ke status baru yaitu menjadi pilih paket. Nah, tentu saja teknik ini tuh cocok ketika output tidak hanya bergantung pada input, tapi juga pada status sebelumnya. Seperti kalau pengguna belum login, dia tidak boleh ke halaman pemesanan, jadi udah harus login dulu. Lalu jika contohnya lagi dalam pemesanan tiket, jika data belum lengkap, pengguna tuh nggak bisa melanjutkan ke pembayaran. Lalu ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakangnya itu, penelitian ini berfokus pada fungsionalitas pemesanan. Nah, adanya tantangan seperti berhasil atau tidaknya pembayaran itu dapat menjadi hambatan dalam pengoperasian aplikasi ini. Oleh karena itu, penelitian ini itu bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai aspek fungsionalitas yang berpengaruh terhadap pengalaman pengguna. Nah, untuk memahami lebih dalam, penelitian ini tuh merumuskan beberapa pertanyaan utama seperti bagaimana penerapan metode black box testing dengan teknik state transition dapat digunakan untuk menguji fitur pemesanan pada aplikasi Easy Departure, dan apakah fitur pemesanan dalam aplikasi Easy Departure telah berjalan sesuai dengan alur status yang dirancang. Nah, tujuannya itu berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, penelitian ini tuh bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan juga menganalisis fungsionalitas pemesanan dalam aplikasi Easy Departure. Jadi gunanya itu untuk menilai efektivitas pengguna dalam menggunakan aplikasi. Nah, pada penelitian ini tuh kan menggunakan set transition pada black box testing, tujuannya itu mencari tahu fungsi software mampu bekerja kalau mendapatkan input yang berbeda. Nah, dengan adanya pengujian fungsionalitas ini diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini. Nah, secara rincinya tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk menguji dan menganalisis fungsionalitas fitur pemesanan pada aplikasi ini menggunakan metode black box testing berbasis state transition. Lalu yang kedua, untuk mengevaluasi apakah transisi status dalam proses pemesanan berjalan sesuai dengan rancangan sistem. Lalu ada manfaat. Nah, manfaatnya itu ada dua. Yang pertama ada manfaat teoritis. Jadi, kalau dari manfaat teoritisnya itu, penelitiannya diharapkan dapat memperkaya kajian akademik di bidang rekayasa perangkat lunak, khususnya penerapan black box testing dengan pendekatan state transition. Lalu ada manfaat praktis. Nah, bagi pengembang aplikasi, dalam manfaat praktis ini ada beberapa jenis juga. Yang pertama, bagi pengembang aplikasi tentu saja agar ketemuan yang dihasilkan itu dari proses pengujian ini digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas dari aplikasinya. Lalu bagi penggunanya itu tentu saja akan memperoleh pengalaman pemesanan yang lebih optimal dan minim dalam kesalahan. Lalu bagi industri transportasi digital, penelitian ini dapat menjadi acuan atau model pengujian bagi pelaku industri transportasi digital dalam mengembangkan dan menguji aplikasi pemesanan yang lebih sistematis. Lalu bab 2 ada landasan teori. Nah, yang pertama itu tentang aplikasi Easy Departure.
Jadi aplikasi Easy Departure ini merupakan aplikasi perjalanan digital yang menyediakan layanan tiket, reservasi hotel, dan lain-lain. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi fitur pembuatan itinerary otomatis dan pengelolaan etiket secara digital. Aplikasi ini dikembangkan untuk platform Android dan iOS dengan antarmuka yang lebih ramah pengguna serta fleksibel sesuai dengan kebutuhan perjalanan pengguna. Nah, fitur utamanya itu meliputi pemesanan tiket, reservasi hotel, destinasi wisata, tour guide, itinerary otomatis, etiket, dan booking. Nah, yang kedua, ada pengujian perangkat lunak atau software testing. Dari pengujian perangkat lunak ini merupakan sistematis yang dilakukan untuk mengevaluasi kualitas dan kinerja perangkat lunak yang dikembangkan, tentu saja. Nah, tujuannya itu untuk menemukan kesalahan atau bug yang sedini mungkin, itu memastikan bahwa perangkat lunak itu memenuhi kebutuhan pengguna dan menjamin reliabilitas sistem. Nah, menurut Pressman, jadi pengujian perangkat lunak itu dibagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu white box testing dan juga black box testing. Nah, white box itu berfokus pada struktur internal seperti kodenya itu codingan, sementara black box itu menguji sistem dari sisi fungsionalitas tanpa melihat isi kode. Dikarenakan aplikasi yang kami buat ini belum muncul secara umum, jadi saya makanya menggunakan dari black box testing itu. Lalu yang ketiga ada black box testing. Jadi black box testing itu metode pengujian yang menekankan pada pengujian fungsionalitas tanpa memperlihatkan struktur internal kode, tadi yang saya bilang. Jadi pengujian itu dilakukan memberikan input tertentu untuk dan mengamati outputnya. Kalau outputnya itu harus sesuai sama yang diharapkan, maka sistem berjalan dengan baik. Nah, di sini ada beberapa teknik umum black box testing, di antara lain ini. Lalu teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah step transition testing, salah satu dari yang di atas itu. Karena sesuai untuk menguji sistem itu bergantung pada status dan transisi antar status, seperti saya ini memegang pada proses pemesanan. Lalu yang keempat itu step transition testing. Nah, jadi testing ini tuh adalah teknik dalam black box testing digunakan untuk menguji sistem berdasarkan perubahan status sebagai respon terhadap input tertentu. Ini cocok untuk sistem yang dimana outputnya itu bergantung pada status saat ini dan input yang diberikan, bukan hanya input itu sendiri. Nah, dalam konteks aplikasi ini, pengguna itu akan berpindah dari satu ke status lainnya, terutama pada pemesanan ini. Contohnya kayak belum login menjadi login, terus dari login dia akan ke pemesanan, lalu pemesanan pembayaran, dan konfirmasi berhasil. Nah, step by step ini tuh nggak bisa dilengkap, jadi harus diisi. Gitu. Lalu yang kelima, ada penelitian terkait. Nah, penelitian oleh Wulandari pada tahun 2021 itu menunjukkan bahwa penerapan black box testing pada aplikasi transportasi online berhasil mengidentifikasi 92% potensi kesalahan fungsional sebelum aplikasi diluncurkan. Sementara itu, studi oleh Aditya dan Nugroho pada tahun 2020 menggunakan set transaction untuk menguji sistem booking hotel dan menyimpulkan bahwa teknik ini efektif dalam memastikan transisi antara status berjalan sesuai logika sistem. Lalu yang keenam ada pengujian fungsionalitasnya. Ini ada yang menggunakan black box. Ini contohnya ada tabel dari black box itu seperti login, kalau inputnya email dan passwordnya valid itu berhasil masuk ke dashboard pengguna sesuai dan lulus, dan juga lain-lainnya ada di sini. Lalu pengujian menggunakan set transition testing. Nah, jadi contohnya dari gambar yang sudah saya buat ini, diagram yang sudah saya buat, kalau sudah login itu akan pilih pakai atau data lengkap dan lain-lainnya. Nah, berdasarkan dari diagram tersebut, pengujian itu memastikan bahwa setiap transisi terjadi skenario yang diharapkan. Nah, contoh hasil pengujian itu ada di tabel ini. Kalau belum login, misalkan awalnya itu belum login, lalu aksinya itu loginnya valid, dan sudah login, maka sesuai, oke. Nah, lalu contohnya itu ada pada pembayaran. Jadi ketika pengguna itu ingin melakukan pembayaran, maka input aksinya itu pembayaran berhasil, lalu pembayaran dikonfirmasi sesuai dan lulus. Lalu yang terakhir ada metode penelitian. Yang pertama ada metode dan pendekatan penelitian, itu menggunakan pendekatan descriptive quantitative dengan metode black box testing berbasis state transition. Lalu yang kedua ada objek dan teknik pengujian. Nah, objek penelitian kali ini itu fitur pemesanan dalam aplikasi Easy Departure, termasuk proses login, memilih paket, pengisian data, pembayaran, dan konfirmasi. Nah, teknik pengujian yang digunakan itu black box testing, itu fokus pada validasi input dan output sistem tanpa memeriksa kodenya. Lalu ada state transition yang dimana memantapkan dan menguji perpindahan status sistem berdasarkan aksi penggunanya. Tuh. Lalu yang ketiga ada prosedur pengujian. Nah, langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian ini adalah yang pertama itu menentukan status dari pengguna, yang kedua menyusun skenario, lalu yang ketiga melaksanakan pengujian langsung pada aplikasi, mencatat hasil aktual, dan juga menilai apakah pengujian ini lulus ataupun gagal. Lalu kriteria keberhasilannya itu adalah setelah pengujian dilakukan dengan benar, maka pengujian dinyatakan berhasil jika setiap aksi menghasilkan perubahan yang sesuai, tidak ditemukan kesalahan logika dalam alur pemesanan, dan output yang ditampilkan sesuai dengan skenario yang dirancang. Oke, berikut ini adalah daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.